Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Clarissa dari Program Studi Tarjamah Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kritik terjemahan saya pada teks berita diplomatik dari situs aljazeera.com yang diterjemahkan oleh Google Translate otomatis yang ada pada website tersebut. Berikut ini adalah teks sumber berbahasa Arab yang saya ambil dari situs aljazeera.com. Dan ini adalah teks sasaran atau terjemahan dari teks sumber yang diambil dari situs aljazeera.com, diterjemahkan oleh Google Translate otomatis. Yang pertama, identifikasi teks dan konteks. Jenis teks ini merupakan teks berita diplomatik dengan disajikan dalam bentuk formal jurnalistik, dengan tujuan menyampaikan sikap diplomatik negara-negara Arab terhadap pernyataan dari Benjamin Netanyahu. Lalu analisis teks sumber. Yang pertama dari aspek linguistik. Dari aspek leksis, terdapat banyak kosakata diplomatik yang menunjukkan arti kecaman keras. Contohnya seperti pada lafaz azanat, wasafat, dan lain-lain. Lalu dari segi aspek sintaksis, struktur berita ini disusun dengan struktur berita khas media Arab, yaitu dengan kalimat panjang, bertingkat, gabungan antara klausa berurutan dengan wawu dan an. Lalu dari aspek gaya bahasa, menggunakan diksi yang bernada politik dan hukum internasional, formal dengan intensifikasi superlatif. Lalu dari aspek idiomatika, terdapat ungkapan idiomatis, contoh seperti al-haq at-tarikhi yang berarti hak historis. Lalu dari segi aspek register diplomatik formal, sesuai dengan pernyataan resmi negara dan juga lembaga internasional. Pesan yang terdapat dalam teks ini menyampaikan berupa kecaman tegas negara-negara Arab terhadap pernyataan dan kebijakan ekspansionis dari Benjamin Netanyahu yang dinilai mengancam kedaulatan negara-negara Arab dan melanggar hukum internasional. Secara komunikatif, teks ini juga berfungsi sebagai tekanan diplomatik dan upaya membentuk opini publik internasional mengenai legitimasi perjuangan Palestina. Dari segi nuansa makna, terdapat beberapa elemen seperti kata kerja kecaman, adanat, dan lain-lain yang memiliki nuansa makna denotatif, mengecam atau menolak dengan konotasi politis keras. Lalu contoh lain seperti istilah umum yang mengacu pada norma hukum internasional, memperkuat legitimasi pernyataan. Lalu ungkapan intensif biasyidal ibarah itu memiliki nuansa konotatif mengarah pada konfrontasi diplomatik. Lalu ada penggambaran Israel yang memiliki nuansa potret negatif dan delegitimasi okupasi dengan retorika resistensi. Untuk analisis teks sasaran atau terjemahannya, yang pertama terdapat temuan interferensi struktural seperti pada kalimat dalam contoh yang terjemahannya mengutuk pernyataan dan Liga Arab Saudi, Qatar, Yordania, Mesir, Netanyahu. Pada kalimat ini terjadi interferensi struktural yang ditandai dengan yang pertama, urutan negara yang tidak tersusun rapi. Yang kedua, urutan fungsi kata yang tidak sesuai dengan SPOK Bahasa Indonesia. Dapat dilihat bahwa dalam terjemahan ini sangat tidak sesuai dengan kaidah fungsi Bahasa Indonesia yang terdiri dari SPOK, karena dalam terjemahan ini diawali oleh predikat dengan kata kerja, mengutuk pernyataan. Terjadi tidak berurutannya fungsi kata pada terjemahan ini. Lalu menyamakan istilah Jami'ah Ad-Daul Al-Arabiyah dengan As-Saudiyah, yang mana ini merupakan entitasnya berubah. Lalu dari segi ejaan dan tanda baca, terdapat beberapa kalimat
yang memiliki kesalahan. Contohnya pada kalimat mengutuk pernyataan dan Liga Arab Saudi. Terdapat repetisi pada kata Arab. Terdapat salah ketik dan susunannya keliru. Lalu pada kalimat dan proyek pemukiman dan ekspansionis, dan itu double, yang mana ini redundant. Lalu contoh lain pada kata kementerian, yang mana ditulis dengan kementerian, ini tidak baku karena dalam KBBI bentuk bakunya itu ditulis dengan kementerian. Lalu selanjutnya ada revisi terjemahan versi yang disarankan. Pada versi terjemahan yang sudah direvisi ini sudah disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yang terdiri dari SPOK, yaitu terdiri dari subjek, predikat, diikuti oleh objek dan juga keterangan. Yang mana di sini Arab Saudi, Qatar, Yordania, Mesir, dan Liga Negara Arab yang merupakan subjek dan diikuti oleh predikat dengan kata kerja, mengutuk, dan diikuti oleh objek dan juga keterangan. Dalam tabel analitik, terdapat beberapa kategori kesalahan dan contohnya, seperti pada struktur kalimat SPOK dalam kalimat mengutuk pernyataan dan Liga Arab Saudi. Ini merupakan kalimat yang tidak benar dan dampak pada makna dan kejelasannya, yaitu subjek menjadi tidak jelas dan makna tentunya berubah dan rancu. Contoh kategori lain pada penyalinan urutan teks sumber secara literal. Nah, penempatan Netanyahu itu di tengah nama-nama negara. Dampaknya distorsi informasi dan hubungan gramatikal salah. Lalu dari tabel kualitas terjemahan, dalam aspek keakuratan, hasil evaluasi itu cukup akurat, namun beberapa pergeseran makna pada istilah hukum dan politik itu masih perlu diperbaiki. Lalu dari aspek keberterimaan, itu kurang bermakna karena banyak kesalahan teknis seperti struktur dan juga ejaan, yang mana kesalahan kecil seperti ejaan, penggunaan tanda baca, punktuasi, dan lain-lain itu tentu masih berpengaruh kepada kualitas terjemahan. Dan dari segi keterbacaan, itu beberapa bagian sangat sulit dipahami untuk membaca karena subjek tidak jelas, makna rancu, dan tidak sesuai struktur bahasa Indonesia. Jadi kesimpulannya, terjemahan dari teks ini masih membutuhkan perbaikan, terutama dari aspek struktur kalimat, ejaan, tanda baca. Karena seperti yang sudah saya bilang tadi, kesalahan teknis seperti itu tentu mengakibatkan distorsi makna, sehingga pesan yang terkandung dalam terjemahan ini sangat sulit dipahami oleh pembaca. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.